Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Saya ke Bung Mardhani Alisera, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera. Pak Mardhani, ini kan pemilu masih 1,5 atau 2 tahun lagi lah ya, tapi tantangan ekonomi ke depan juga berat ya. Pembangunan IKN masih berlanjut, inflasi juga cukup tinggi. Lalu gimana ya konsentrasi dari pemerintah dan partai-partai koalisi untuk menyelesaikan problem-problem yang dihadapi rakyat ini sekarang? Ya, amanatnya sampai 20 Oktober 2024. Pak Jokowi betul-betul harus fokus karena serbuan Rusia ke Ukraina itu menambah luar biasa vulnerable-nya. Sebelumnya cost of transportation kita luar biasa tinggi, kemudian pangan, energi. Ya. Sri Lanka sudah kena trap hutang gitu. Dan Indonesia juga udah 7.000 triliun, jangan lupa gitu. Dan walaupun kita beda jauh ya, tetapi tetap saja dengan kondisi ke depan yang sangat vulnerable seperti ini, fokus menjaga rakyat wajar. Contoh yang sederhana sampai sekarang harga minyak goreng masih cukup tinggi. Dulu kan 14.000, sekarang masih 25 gitu. 1,25, 24, 22 gitu. Liternya. Padahal pemerintah udah mengerahkan segala cara gitu. Nah, satu kasus kecil saja sudah teriak dengan strategi sapu jagat, nggak selesai-selesai. Apalagi kalau tambah nanti biaya pangan meningkat, berbagai macam cost energi kita meningkat, ketika harga minyak kita net importers country, bukan kita ekspor tapi impornya jauh lebih banyak. Artinya betul-betul pemerintah menghadapi ranjau yang sangat bahaya dan karena itu fokus sampai Oktober 2024 ya, semua. Fokus, tapi partainya kan sudah mulai berkoalisi, mulai berkontestasi. Makanya kalau saya selalu teriak kalau menteri yang juga ketua partai ya sebaiknya mundur karena dia kapan pasti mundurnya? Terserah, itu haknya. Tapi ini kita membangun etika. Membangun etika itu baik karena aturannya kalau nggak ada aturan, setuju. Tetapi menteri itu ngurusin 273 juta urusan rakyat gitu. Nah itu nggak bisa disambi. Fokus saja belum kayak sekarang harga minyak goreng gitu. Belum nanti selesai juga. BBM bisa jadi ada naik lagi, inflasi kita lain. Nah karena itu biar rakyat tidak disandra, Pak Jokowi fokus, yang lain benar-benar yang tidak siap bisa mundur. Bung Burhan, jadi saran Anda apa? Kontestasi sudah dimulai, tapi tantangan ekonomi, tantangan sosial cukup besar. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Jokowi? Ya, ini tantangan yang luar biasa berat ya buat Presiden Jokowi. Setelah 2 tahun kita mengalami pandemi, approval Presiden Jokowi secara umum 2 tahun di masa pandemi itu relatif bagus. Penanganan COVID juga termasuk top 5 terbaik di dunia. Dalam soal mengantisipasi dampak pandemi terhadap ekonomi juga relatif oke. Tetapi setelah 2 tahun lepas dari jeratan pandemi, justru sekarang ini muncul tantangan yang luar biasa. Jadi tren penurunan approval Presiden Jokowi justru terjadi di ujung pandemi. Apa penyebabnya? Memang tidak bisa dilepaskan dari konteks global. Jadi ada demand yang meningkat setelah pandemi mulai pulih di tingkat dunia, tapi saat yang sama kemampuan daya beli masyarakat belum pulih. Turun. Nah ini yang menjelaskan mengapa approval presiden turun, karena kita bikin data paralel antara approval dengan data inflasi bulanan yang kita dapat dari BI, kita temukan pola yang kurang lebih konsisten dari waktu ke waktu. Ketika inflasi meningkat, approval presiden tertekan. Sebaliknya ketika inflasi turun, approval presiden tinggi. Jadi meskipun ekspor kita meningkat tajam, tax revenue kita meningkat, tetapi buat masyarakat itu yang merasakan orang kaya. Nah, terutama ekspor ya. Nah, tapi kalau buat masyarakat yang mereka lihat kan simple. Mereka bisa nggak beli minyak goreng? Mereka bisa beli nggak daging, tempe, dan seterusnya. Ini tantangan yang berat yang harus diselesaikan oleh pemerintah, dan karenanya menteri atau siapapun pembantu beliau itu harus all out. Kalaupun ingin menunjukkan bahwa para menteri atau siapapun itu bahwa mereka adalah calon pemimpin yang terbaik, tunjukkan bahwa mereka mampu menjadi problem fixer. Baik.
Baik. Ini saat yang tepat buat mereka untuk menunjukkan bahwa mereka pantas dipilih. Caranya ya bantu presiden sebaik mungkin agar presiden soft landing. Oke, baik Bung Burhan, Bung Maman. Jadi ada harapan menteri-menteri all out. Dia pada sisi lain juga harus berkontestasi 2024. Gimana Golkar ini akan mengamankan presiden sampai Oktober 2024 tapi berkontestasi juga gimana? Saya pikir begini Mas, kontestasi politik itu kan selalu linier dengan persepsi publik. Jadi bagi saya tidak ada yang terlalu perlu ada perencanaan strategi yang terlalu bagaimana, karena gini, kayak misalnya contoh Ketua Umum kami Pak Erlangga Hartarto, beliau Menko Perekonomian. Dalam proses lobi politik antara eksekutif dengan legislatif dibutuhkan juga partai kan untuk mensinergiskan dan mensinkronisasi program eksekutif dengan aspek pengawasan gitu ya. Jadi saya pikir ini berjalan saja seperti apa adanya, karena memang toh contoh seperti hari ini kesepakatan koalisi 3 partai ini kan dalam rangka juga untuk mensukseskan di masa terakhir pemerintahan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf. Jadi saya pikir apa yang kita lakukan, yakinlah bahwa semuanya tidak akan pernah lepas dalam konteks kepentingan memastikan kesuksesan pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf. Karena begini Mas, rumus dasarnya gampang. Kalau Pak Jokowi Kiai Ma'ruf, pemerintahan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf sukses, artinya berarti secara tidak langsung kami juga akan kena dampak positifnya. Nah, memang bedanya ada kelemahannya Mas. Contoh misalnya, karena kalau sekarang ini kan posisi menteri misalnya dengan posisi gubernur itu kan berbeda. Karena kalau menteri suka ataupun tidak, berprestasi ataupun tidak berprestasi, menteri adalah pembantu presiden. Dia adalah shadow. Dan itu konsekuensi politik juga yang harus kami terima. Konsekuensi dari doktrin karya kekaryaan yang ada di partai kami, bahwa apapun ceritanya kami harus support pemerintahan ini. Bahwa yang dapat nama baik dan dapat apa segala macam adalah Pak Jokowi, itu memang bagian dari tugas. Keberadaan partai kami untuk mensukseskan pemerintahan Pak Jokowi. Berbeda loh dengan Pak Anies Baswedan dengan Pak Ganjar. Baik atau buruk, dia langsung berhadapan gitu loh. Ya memang figur di DKI sentralnya beliau gitu. Jadi ini adalah sebuah konsekuensi logis dan politis yang memang sudah kita hitung. Namun satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa keberadaan posisi Partai Golkar, PAN dan P3, apapun yang akan kita jalankan ke depan tidak akan pernah kita lepas dari aspek kepentingan memastikan kesuksesan pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf. Karena itulah bagian dari doktrin kami Mas, karya-karyaan. Bung Hermawi Taslim, jadi kalau Nasdem apa yang akan dikerjakan oleh Nasdem untuk mengamankan presiden sampai 20 Oktober 2024 berkontestasi tapi juga menyelesaikan problem-problem ekonomi? Jadi yang pertama, sejak awal pemerintahan ini kan partai-partai koalisi termasuk Nasdem telah menugaskan para kadernya. Kalau Nasdem itu bisa dicek track recordnya, semua kader Nasdem yang bertugas di pemerintahan itu kita tidak ganggu, kita minta untuk 100% full support kepada pemerintahan. Itu bagian dari komitmen kita. Komitmen moral itu jauh lebih penting dari hukum, kalau menurut kami. Nah, oleh karena itu kalau dilihat 3 menteri Nasdem ini dan beberapa pejabat publik lagi nggak pernah ikut cawe-cawe nih soal presiden. Kenapa? Karena kalau mereka berhasil, itu bukan hanya keberhasilan Pak Jokowi, tapi juga keberhasilan kita. Oleh karena itu kita terus mengingatkan mereka bahwa rakyat melihat, rakyat menilai, rakyat mencatat siapa-siapa partai yang punya keutuhan komitmen moral. Itu jauh lebih penting buat kita. Oleh karena itu dari jilid 1 sampai sekarang Pak Surya itu selalu mengatakan begini. Kalau kalian sudah kita wakafkan 1 periode, itu clear. Membantu presiden tanpa, nggak usah pikirkan yang lain. Full support kepada pemerintahan. Dan kebersamaan kita kepada koalisi presiden dan wakil presiden ini sudah kita tunjukkan dengan sepenuh hati, dan kita akan terus menjaga ini, kita hantar ini sampai soft landing 2024. Oke, baik Bung Hermawi, terima kasih. Bung Mardhani, Pak Maman, dan Bung Burhan, terima kasih telah bergabung di Satu Meja Forum. Pemilu 2024 adalah tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia. Tahapan pemilu menuju 2024 dilatar belakangi dengan perubahan dunia yang bisa berdampak pada situasi ekonomi yang berat.
Kerjasama politik dibutuhkan bukan untuk memecah bangsa, tapi mengukuhkan persatuan bangsa, berpihaknya pada nasib rakyat. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.